yang pertama saya rasakan, tubuh saya seperti yang dialami oleh rata-rata orang yang sedang tidak enak badan. Tubuh saya mulai tidak enak, lesu saya juga disertai oleh mulai terasa hambarnya lidah pengecap. Saya sudah mulai merasakan. Ya, saya merasakan satu ketidaknyamanan untuk merasakan makanan. Ray Presto. Ray Presto. Let's care and share. Bersama saya, Ria Ruman. Akan positif COVID-19 bersama 2 orang putra dan putrinya. Nah, sekarang beliau sudah sembuh dan sudah kembali pulang ke rumah, kumpul bersama keluarga. Siapa dia? Kita langsung menyapa. Inilah Abang Cukup Wibowo. Assalamualaikum, Bang Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ray. Siap. Alhamdulillah ya. Sehat Bang ya? Sehat saya. Ya. Saya merasa terhormat karena diberi kesempatan oleh Abang untuk ngobrol santai. Dan Abang bersedia berbagi cerita dengan podcaster di Ray Presto tentang pengalaman menjadi pasien positif COVID-19 lah, begitu kira-kira. Dan akhirnya sekarang sudah sembuh, pulih seperti biasa. Sebagai informasi, Bang Cukup Wibowo sebelumnya adalah salah seorang pejabat penting di pemerintah Kota Mataram dan sekarang menjadi pejabat Widya Iswara di PPSDM Provinsi NTB. Baik Bang Cukup, saya langsung saja mulai dengan pertanyaan pertama. Ini bagaimana awal mulanya atau ceritanya Abang terindikasi reaktif, kemudian akhirnya dinyatakan positif COVID-19, padahal dari sisi protokol kesehatan saya yakin Abang sekeluarga sangat mematuhinya. Insya Allah. Ya, saya sudah bisa langsung merespon ya. Yes, ya. Ya, Mas Ray. Sejak kemudian menjadi Widya Iswara, saya jadi ingat di bulan-bulan awal tahun 2020, Maret, April, dan itu kami punya program untuk melakukan edukasi ke masyarakat bersama bersedikit kami dari Widya Iswara dan manajemen di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami berkeliling ke kabupaten-kabupaten khususnya di Pulau Lombok untuk mengajak masyarakat memahami bahwa corona ini memang butuh kewaspadaan. Artinya jauh-jauh bulan yang lalu, Mas Ray, saya dan teman-teman sudah mengkampanyekan keharusan untuk waspada menyikapi COVID-19 karena memang semua kita harus terlibat mengabdikan dedikasi untuk bersama-sama mengantisipasi virus corona ini dengan cara mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya penggunaan masker, pentingnya cuci tangan, seperti kawan-kawan lain yang juga melakukan hal yang sama. Nah, dalam proses-proses melakukan edukasi berkeliling dengan mobil, dengan pengeras suara, menjumpai masyarakat di dusun itu kami lewati dan tubuh ini segar bugar, penuh vitalitas. Tetapi masuk di bulan Juni, ketika kegiatan-kegiatan ini sudah mulai
berangsur berkurang pada edukasi, kami kemudian masih memiliki pekerjaan untuk melakukan tanggung jawab ujian terhadap CPNS Kabupaten Dompu, Pemkab Dompu. Saya masih ingat itu di pertengahan Juni awalnya. Ya. Kami melakukan satu pengujian dalam bentuk Zoom meeting ya, dengan tata cara karena memang posisi pandemik ini ya, keadaan pandemik ini membuat metode dari kegiatan yang sedianya tatap muka secara fisik diganti melalui video conference. Saya masih sehat, saya masih bersemangat, tetapi masuk di menjelang tanggal 26 Juni saat saya menjadi narasumber di sebuah webinar, saya sudah mulai merasakan tubuh saya, Mas Ray. Oh, merasakan seperti apa tubuh itu? Saya, ya, yang pertama saya rasakan, tubuh saya seperti yang dialami oleh rata-rata orang yang sedang tidak enak badan. Saya merasakan tubuh saya mulai tidak enak, ada hal yang tidak lesu saya, tetapi juga disertai oleh mulai terasa hambarnya lidah pengecap. Saya sudah mulai merasakan. Ya, saya merasakan satu ketidaknyamanan untuk merasakan makanan. Itu dulu. Tidak terbayangkan bahwa ada masalah yang nantinya berurutan dalam posisi pemeriksaan yang saya alami ini akan mengungkapkan bahwa tubuh saya ada virus corona. Tetapi di tanggal itu tadi soal rasa itu gimana itu, tubuh Bang? saya lesu. Ya, saya masih ingat di tanggal 26 Juni itu saya makan, ya, itu hari Jumat. Saya ingat di warung Sukaraja di Amelan. Iya. Padahal makanannya yang paling disuka itu ya. Bisa saya nikmati. Jadi sudah mulai itu, Mas Ray. Sudah merasakan persoalan dengan itu artinya mati rasa ya, Bang ya? menolak ternyata. Oh, menolak gitu. Artinya tidak ada nafsu makan atau mati rasa? Belakangan tadinya saya berpikir ini soal nafsu makan. Oh, nafsu makan bukan. Soal mulai nafsu makan yang disebabkan karena tubuh saya sudah mulai merasakan. Iya. Nah, halo? Iya. Ya, karena itu saya harus jadi narasumber, maka saya harus menyelesaikan tanggung jawab untuk menyelesaikan kegiatan webinar itu. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali operator dan satu kawan yang melihat tubuh saya itu sebetulnya sudah sempoyongan dan sudah mulai tidak enak saya bicara, tetapi saya oleh beberapa kawan yang teliti dirasakan sudah ada saya. Nah, ini dia, tenggorokan saya sudah terasa berbeda. Tanggal 26 selesailah kegiatan itu dan saya lega karena sudah menyelesaikan dan saya ingin istirahat karena itu sudah mulai terasa tubuh saya tanggal 26. Maka tanggal 27 saya ke dokter keluarga. Dokter keluarga ya, oke. Bersama istri ya. Ya, bersama istri tercinta ya, oke. Ya, halo? Ya, oke, silakan dilanjutkan. Halo, ya, saya lanjut ya. Ya. Saya punya riwayat DB dan saya beranggapan jangan-jangan
atau ini demam biasa. Jadi pikiran saya masih seperti itu. Maka tanggal 27 itu saya sama diantar istri ke dokter, diperiksa oleh dokter, ditanya ini dan itu. Saya katakan ya memang belakangan ini saya cukup sibuk dan itu menyita waktu, tenaga, dan hingga begadang. Ini penting untuk saya sampaikan ke dokter untuk membantu dokter mengerti posisi tubuh saya, keadaan tubuh saya. Tanggal 27. Di tanggal 27 itu saya konsumsi obat dari dokter ini. Dokter keluarga ya? Tidak ada reaksi yang signifikan. Istri mulai berpikir di tanggal 28 esok harinya. Kita ke IGD. Saya nurut karena memang tubuh saya makin drop ini, Mas Ray. Makin drop, makin tidak bisa berpikir lebih baik lagi. Tanggal 28 itu. Iya. Saya ingat di IGD di rumah sakit kota, diperiksa di luar di tenda-tenda itu, perawat menyampaikan kepada saya dan istri saya. Iya. Halo? Balik. Bila tidak ada reaksi yang berarti, tidak ada perubahan, demam masih, tolong kembali. Itu saran dari dokter atau perawat di rumah sakit kota ya? Perawat. Oh, perawat dari dokter juga ya, dokter yang jaga di situ. Ya. Sampai kemudian malamnya di tanggal 28 itu saya konsumsi obat dari yang diberikan dokter dan demam masih. Dan esoknya sore saya ke sana lagi menyampaikan, tanggal 28 itu Mas Ray. Iya. Saya masih ingin menguji tubuh saya sama istri yang mengantar saya. Saya mencari sate yang saya pandang sangat enak selama ini. Paling disukai kira-kira gitu untuk mengembalikan ini ya, selera. Iya. Ya, untuk meyakini bahwa sate ini bisa mengembalikan tubuh saya lebih bugar, lebih fit lagi. Pikiran awam saya. Siap. Apa yang saya rasakan? Tidak ada. Kali ini bukan sekedar soal nafsu makan seperti di tanggal 26 di warung Sukaraja, tapi saya sudah mulai merasakan tidak ada rasa sama sekali. saya makan tetap bisa tidak optimal. Oke. Tidak optimal. Nah tanggal 28 itu saya pulang ke rumah dan pada tanggal 29 istri saya mengantar lagi karena sesuai dengan kesepakatan bila tidak ada perubahan. Di tanggal 29 itulah. Ya, halo. Bang cukup? Ya, trombosit saya, halo, ya. Mas Ray. Oke. Trombosit saya terdengar ya? Sangat jelas. Baik. Trombosit saya dikatakan Turun. Harus tidak pulang, oblame. Tanggal 29. Ya. Tanggal 29 ini adalah hari penting saya mulai berhubungan dengan rumah sakit, Mas Ray. 29 itu ya. Oh, begitu. Nih, dan berikutnya saya sudah ada di rumah sakit. Nah, singkat yang ingin saya sampaikan, sejak tanggal 29 itu keadaan saya memang makin menurun. Saya dipasang infus. Saya itu yang membuat kesulitan saya untuk mengkonsumsi dari makanan yang disediakan rumah sakit. Itu agak terbantu. Tidak terbantu. Saya juga paksa untuk minum. Saya paksa dengan minum susu yang dibawakan oleh anak saya. Dan ya memang
sudah tidak ada nikmat rasa. Tapi memang saya harus makan karena tubuh saya sudah mulai drop dan drop. Sehingga yang saya makan yang bisa saya paksa itu pisang. Oh, masih memungkinkan makan Dan pisang ya? itu ya masih ya, tetapi sudah aromanya menurut saya sudah bukan lagi pisang gitu. Sudah apa ya? Sudah membuat perut saya jadi tidak menerima. Artinya sebetulnya, tapi saya paksa. selain rasa juga ada aroma berarti yang tidak dirasakan ya? Saya apa ya? Secara sungguh-sungguh saya sudah kesulitan ya saya untuk menikmati makanan yang ada yang selama ini saya anggap sebagai pemancing nafsu makan itu sudah tidak bisa lagi dibawakan ini dan itu. Akhirnya yang terjadi adalah memaksa diri minum air putih. Ya, tapi tadi abang bilang selain rasa juga aroma itu dirasakan betul, tidak ada aroma yang khas misalnya sate atau apa gitu, nggak ada sama sekali ya? Ya, artinya saya memang harus menyampaikan bahwa dalam fluktuasi trombosit yang kemudian dikatakan ada peningkatan, tapi sesungguhnya kalau disebut peningkatan, saya kira yang sangat membantu adalah posisi saya yang memang penuh istirahat, mungkin juga karena infus, tetapi makanan itu sudah tidak saya nikmati. Makanan dari rumah sakit tidak bisa saya nikmati sama sekali. Kecuali ya itu tadi yang saya sebutkan, pisang, dan saya paksa untuk minum susu. Saya suruh anak-anak untuk membawa semacam sari kurma dan sebagainya untuk bagaimana tubuh ini bisa menerima asupan. Tapi memang keadaan sudah mulai terus memburuk sampai kemudian saya pindah di IGD, dibawa hingga ke VIP, dan di VIP kemudian di situ saya ingat tanggal 5, Mas Rai. Iya, tanggal 5 Juli. Dari tanggal 29 dalam proses di tanggal 5 ya saya di swab. Oh, sudah mulai ya? Pada saat sebelum saya tapi sudah diperiksa, saya di CT scan, saya di rongsen, saya di toraks, apa itu ya. Proses-proses itu saya lewati, saya alami dengan kemudian yang saya dengar penjelasannya, saya tidak DB, saya tidak malaria, saya tidak tipes. Jadi demam ini tidak pada 3 hal yang menjadi ciri demam saya selama ini. Dulu saya tahun 2016 saya masih ingat saya dirawat karena DB. Tapi ini bukan DB. Bukan DB. DB saya tidak. Bukan DB. Ketika dicek untuk memastikan darah saya untuk malaria juga tidak. Saya di rapid juga di awal itu juga non reaktif. Non reaktif ya. Jadi non reaktif. Nah, pada tanggal 5 Juli. Iya. Pada tanggal 5 Juli ini saya diswab dan disimpulkan terkonfirmasi COVID-19 positif. Pada pengumuman itu pada tanggal 6 itu pengumumannya. Oh, langsung ya? Pada tanggal 6 itu pengumuman. Iya, jadi tanggal 5. Jadi tidak lama memang. Tidak lama. Itu bukannya menunggu. Nah, saya kemudian harus berlama. Bang cukup? Berlama waktu. Ya. Iya. Itu bukannya menunggu ya. seminggu dulu hasil swab itu baru ketahuan positif itu? Enggak itu. Saya seperti yang saya sampaikan, adalah proses yang saya jalani. Ya. Bahwa di swab dengan pengumuman yang menurut saya juga lebih cepat saya tahu. Oh, lebih awal malah ya. Dan saya kemudian sadar ketika saya harus dipindah dari proses dari tanggal 5 itu saya dipindah, saya sudah pasrah apapun keputusan. Dan keputusan itu saya terima di ruang isolasi. Oke. Nah, Bang bahwa Cukup. saya
Halo Bang Ciput. terkonfirmasi positif. Ray Presto. Ray Presto. Let's care and share. Bersama saya, Ria Ruman.